jemaat Tuhan, ketemu kembali pada hari ini dalam sesi ibadah mandiri tengah minggu pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Ya, jemaat Tuhan, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati pada hari ini dalam perenungan mandiri kita, dalam pendalaman Alkitab kita, supaya kita semakin diberkati dan semakin dikuatkan iman kita di dalam memahami pemahaman-pemahaman iman tentang makna datangnya Yesus ke dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan tengah minggu pada hari ini, mari kita memulai dengan kita mempersiapkan hati dan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu sehingga kami bisa melewati hari-hari yang kami lalui. Bahkan pada hari ini kami boleh bisa untuk mempersiapkan hati dan hidup kami diperlengkapi oleh berkat firman Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah mandiri dan renungan mandiri, pendalaman Alkitab mandiri pada hari ini. Dan biarlah ungkapan syukur ini kami naikkannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian yang berjudul Hati Hamba. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Menerima aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita yang menjadi dasar pembahasan kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Silakan jemaat membuka Alkitabnya. Nanti pun saya juga akan menampilkan Alkitab di dalam layar. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Jika sudah terbuka, biarkanlah Alkitab terbuka. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan menelaah firman-Mu. Berbicara pada kami Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat firman-Mu. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan membaca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka atau kita semua yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tentunya yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan saat ini adalah kita melanjutkan tema yang minggu lalu, yaitu memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Ya, memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Memang ini merupakan materi lanjutan seperti yang sudah saya ungkapkan kemarin. Kita masuk di seri kedua tentang memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Dan sebelum saya membahas seri yang kedua, kita sedikit flashback dulu apa yang telah dibahas pada minggu lalu tentang seri pertama. Ya, minggu lalu kita telah membahas bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Jadi, adakah manusia yang suci di dunia ini? Tidak ada. Selama manusia itu lahir dari hasil jasmani, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, maka sudah dipastikan itu punya bibit dosa sekalipun belum melakukan dosa. Jadi inilah kondisi manusia yang ternyata sudah berada dan dikuasai oleh dosa, dan itu artinya manusia yang dikuasai dosa itu akan menuju maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam poin yang kedua tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu bahwa semua orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Ya, kalau kemarin kita membahas bahwa semua manusia itu sudah mendapatkan bibit dosa dari Adam dan Hawa. Selama manusia lahir dari Adam dan Hawa, selama itu pula manusia mempunyai bibit dosa. Nah, sekarang kita akan melihat efeknya manusia yang punya bibit dosa, yaitu semua orang berdosa itu harus mengalami penghukuman Allah. Jemaat Tuhan, Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi tidak ada dosa yang tidak dihukum. Yes, dosa itu harus dihukum. Sekecil apapun itu harus dihukum.
Ingat kan, minggu lalu kita membahas Adam itu kan dosanya kan cuma makan buah. Hanya makan buah. Terus ketambahan lagi dosanya gak mau ngaku. Dia gak mau ngaku kalau dia udah berdosa. Akibatnya apa? Adam Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Artinya apa? Ada penghukuman. Ada penghukuman yang dilakukan Tuhan atas setiap dosa, sekecil apapun dosanya itu. Ya jemaat Tuhan, sebelumnya mohon maaf ya, suara saya agak sedikit serak karena memang ada kemarin baru mengalami gangguan dan ini sudah agak lumayan. Semoga ini bisa tetap bisa didengar dengan jelas dan jemaat bisa memahami dengan baik. Baik, kita lanjut. Di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 3 dituliskan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya. Tuhan itu panjang sabar, ya betul. Tetapi sepanjang sabarnya Tuhan bukan berarti dosa didiamin aja. Tidak. Tuhan itu panjang sabar, tetapi Ia nggak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah. Artinya apa? Bukan berarti kalau Tuhan panjang sabar dia nggak marah. Loh, nggak salah itu. Ini yang seringkali salah dipahami oleh banyak manusia tentang Tuhan. Dipikirnya kalau Tuhan panjang sabar, maka Tuhan nggak akan marah, maka Tuhan akan menghilangkan dosa. Tidak. Ketika dosa itu nggak dibereskan, maka Tuhan akan marah, maka Tuhan akan menghukum. Tuhan memang panjang sabar, tetapi dalam kepanjang sabaran Tuhan itu menuntut pertobatan. Nah, di sini saya nggak membahas pertobatan dulu ya. Saya membahas efeknya orang berdosa itu harus mengalami penghukuman Allah. Tadi kan bacaan kita mengatakan dengan jelas ya, bagian B, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah mungkin kita sering menghafal ayat ini ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Tetapi apakah kita pernah merenungkan satu kata atau dua kata ini ya, yang mengatakan tidak binasa? Berarti kebalikannya kan. Kalau seandainya ada orang yang, karena orang yang percaya tidak binasa, berarti kebalikannya. Sekarang coba saya tanya, kalau orang percaya tidak binasa, berarti orang yang tidak percaya, ya betul. Kesimpulan itu tidak akan relakan. Orang yang tidak percaya tidaknya dihilangin, jadi binasa. Orang yang percaya tidak binasa. Orang yang tidak percaya binasa. Memang itu terjadi. Ini bukan kata saya. Ini kata Alkitab. Kalau nggak setuju ya silakan menghapus Alkitabnya. Tapi masalahnya itulah yang diungkapkan oleh Alkitab, bahwa orang yang tidak percaya kan tidak akan binasa, tapi yang tidak percaya akan binasa. Kebalikannya begitu. Nah, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, ini menarik ya. Tidak percaya bukannya bebas dari hukuman, bukan. Tetapi tidak percaya malah telah berada di bawah hukuman. Loh, kok bisa gitu? Kalau percaya tidak dihukum, tapi kalau tidak percaya telah berada. Berarti status manusia itu sejatinya sudah berada di bawah hukuman Tuhan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, jadi karena manusia sudah mempunyai bibit dosa, maka itulah yang menjadikan manusia
secara default, secara tetap, secara settingan pabrik telah berada di bawah hukuman Allah. Otomatis semenjak Adam Hawa berdosa dan bibit itu diturunkan sampai ke kita, semenjak itulah manusia otomatis sudah berada di bawah hukuman Allah. Default sudah tetap di situ hukuman Allah. Itu sudah menjadikan posisi yang tidak bisa kita hindari. Artinya kan semua orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukuman Allah tentang dosa itu seperti apa? Macam-macam ya. Bisa hukuman langsung seperti Adam dan Hawa kan diusir langsung dari Taman Eden, atau penghukuman kerja keras, Adam Hawa mengusahakan dan sebagainya, atau hukuman yang paling mentok, yang paling maksimal adalah hukuman mati. Yes, hukuman mati nampaknya merupakan hukuman yang paling maksimal yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci. Ya, kita bisa lihat gitu ya, dari Kejadian 2 ayat 17 yang mengatakan demikian. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini adalah hukum yang Tuhan berikan kepada Adam. Ya, kala itu kan Adam kan diciptakan oleh Tuhan, kemudian Adam diberikan mandat oleh Tuhan untuk menguasai bumi ini, mengusahakannya. Terus Tuhan ngasih tahu bahwa semua buah dalam taman ini boleh kau makan kecuali itu, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat kisah Alkitab gitu ya, di mana kita melihat di dalam bacaan Alkitab tentang kisah kematian, kan tidak dibilang kalau Adam makan buah maka Adam akan mengalami kematian. Tapi kita coba lihat apa yang terjadi ketika mereka makan buah. Oke, di sini kita mulai dari sini ya. Nah, Kejadian 3 ayat 2. Lalu suatu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman itu boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba, nanti kamu mati. Oke, jemaat Tuhan, di sini kan kita lihat apa yang diungkapkan oleh Hawa ini nampaknya sudah mendapatkan nampaknya dia mendapatkan informasi dari Adam, karena Tuhan kan pertama kali ngasihnya kan ke Adam hukum itu. Dan ternyata apa yang diungkapkan oleh Hawa itu persis sama apa yang didengar oleh Adam. Itu berarti Adam memberitahukan hukum itu kepada Hawa dengan baik, ya kan? Bahkan Hawa sampai bisa menjawab nanti akan mati. Tapi ular mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Oke, sampai di sini mungkin Hawa sama ular masih bisa dikatakan Hawa masih berpikir ya, karena Allah mengatakan nanti kau mati. Tapi ular mengatakan kamu tidak akan mati. Oke. Nah, tapi ketika dimakan di ayat ke-6 nih ya, mulai memakan kan, lalu ia mengambil memakan bersama dengan suaminya, maka terbukalah mata mereka berdua bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat jawat. Nah, di sini kita melihat sepanjang kisah pelanggaran Adam dan Hawa makan buah, tidak ada kondisi kematian seperti yang dibilang Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 yang tadi, ya kan? Ya, tadi dikatakan kan, maka pastilah engkau mati. Ya, ini kan ada di Kejadian 2 ayat 17. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 17 di sini, nah ini, ya kan? Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, tidak ada satupun indikator tentang kematian yang dimaksudkan. Nah, apakah ini artinya Alkitab salah atau Tuhan salah? Tidak. Alkitab nggak salah, Tuhan nggak salah, hanya kita aja yang belum memahami. Ternyata Alkitab memberikan pemahaman tentang istilah mati, ya kan ya.
Nanti kita akan bahas tentang masalah kematian ini nanti. Nah, sejak kapan kematian menjadi tanggungan manusia? Kematian itu menjadi tanggungan manusia sejak kapan? Kok sampai manusia harus mengalami kematian? Ya, kalau kita buka dalam Roma pasal 5 ayat 12 gitu ya. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi ternyata semenjak manusia berdosa dan semenjak itulah maut atau kematian itu ikut. Jadi ternyata kematian itu merupakan satu paket hemat dengan dosa. Ya, paket hemat ketika dosa maka ada kematian. Itu satu paket yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itulah kenapa Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 3, upah dosa adalah maut. Maut adalah mati. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, masalah Adam Hawa tadi itu. Adam Hawa kan di dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan bahwa ketika makan buah dia akan mati. Tetapi di pasal 3 ketika momen makan buah itu terjadi, tidak ada teks yang menjelaskan kematian dari Adam dan Hawa. Ada apa ini? Kenapa begini? Nah, jemaat Tuhan, nampaknya Alkitab memberikan kepada kita informasi tentang ada perbedaan tentang jenis kematian, atau Alkitab membagi kepada 3 jenis kematian, atau kematian menurut Alkitab itu ada 3 jenis. Yaitu yang pertama adalah kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Yes, putusnya hubungan manusia dengan Allah. Artinya apa? Hubungan manusia dan Allah menjadi tidak eksklusif lagi. Hubungan manusia dan Allah menjadi renggang, menjadi tidak nyaman, menjadi takut. Coba kita lihat tadi, kembali lagi ke Alkitab ya. Kisahnya Adam dan Hawa. Memang tidak ada kematian di sini ya. Tapi lihat ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 ini ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon itu. Oke, bersembunyi. Kenapa manusia bersembunyi terhadap Tuhan Allah? Kenapa? Karena manusia takut ketemu Tuhan, sebab manusia sudah melanggar hukum Tuhan. Nah, ini namanya adalah terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang disebut dengan kematian rohani. Jadi memang tidak ada kematian jasmani dalam ayat ini. Kalau kita melihat dalam ayat ini semua tidak ada kematian jasmani. Tidak ada. Karena memang Tuhan maksudkan bukan kematian jasmani, melainkan kematian rohani. Putusnya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Apa tandanya? Takut, bersembunyi. Ya, coba kita lihat nih di dalam ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketakutan inilah yang membuat manusia terpisah dengan Tuhan, dan sebab itu aku bersembunyi. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya di sini manusia salah paham, gagal paham tentang kematian yang dimaksud. Ditambah lagi iblis memberikan pemahaman yang salah tentang kematian. Ya memang iblis mengatakan kamu gak akan mati, itu kematian jasmani. Ya memang gak terjadi. Tetapi kematian rohani yang merupakan awal dari hancurnya manusia adalah terpisahnya manusia dengan Tuhan. Putusnya hubungan manusia dengan Allah. Kematian ini bukanlah kematian fisik, namun lebih kepada relasi yang terputus, terpisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dosa. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jemaat Tuhan, kejahatan dan segala dosa kita akan memisahkan kita dari Allah. Dan kalau kita terpisah dari Allah, itu artinya kita mengalami kematian rohani. Jangan kita anggap remeh kalau kita sudah berbuat dosa. Jangan kita santai-santai. Kalau jemaat Tuhan menyadari ada banyak dosa yang dikerjakan, bertobatlah, minta ampunan sama Tuhan. Jangan engkau anggap remeh. Semakin engkau tidak sadar akan dosa yang kamu lakukan di hadapan Tuhan, maka semakin parah kematian rohani yang kau alami. Dan semakin terputus, semakin renggangnya hubunganmu dengan Tuhan, maka lambat laun hidupmu akan mengalami kematian rohani yang permanen. Jadi jemaat Tuhan, ada niat jahat saja dalam sebuah doa yang dinaikkan tidak akan didengar Tuhan. Niat jahat tok ya. Mazmur 66:18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi jelas dosa, kejahatan itu merupakan pemisah antara Tuhan dan kita. Tuhan gak mau dengar doa kita, Tuhan gak mau dengar kita, bahkan mungkin Tuhan gak mau memberkati kita. Jangan-jangan itu karena kita berdosa, karena kita punya dosa. Kita mengalami permisahan karena dosa-dosa kita. Secara jasmani manusia nampak hidup, namun rohaninya terpisah dan mati. Ya, kalau jemaat bayangkan seperti kipas angin ya. Kipas angin kan kalau nyolok ke listrik kan muternya kan kencang kalau nyalain, ya kan? Coba ketika kipas angin berputar kencang, terus mendadak kita cabut kabel colokannya dari stop kontak, apakah kemudian kipas itu apakah langsung berhenti mendadak tek gini? Saya pikir enggak kan? Dia ketika kita cabut kabelnya masih berputar. Masih. Tetapi perputaran kipas angin itu lambat laun akan berhenti dan akan berhenti total. Kenapa? Karena dia kehilangan nyawa, kehilangan relasi dengan sumber listrik. Stop kontak itu memberikan relasi listrik itu. Ketika dicabut, masih nampak hidup, tetapi lambat laun akan mati. Sama, manusia kalau nggak menyadari dosa-dosanya, manusia kalau santai dengan dosa-dosanya, jadi itu akan membuat kita seperti kipas angin, nampaknya masih hidup, nampaknya masih normal, tetapi di mata Tuhan kita sejatinya lambat laun mengalami kematian rohani yang permanen. Ini adalah kematian yang pertama, jenis pertama, yaitu kematian rohani. Nah, kemudian kita akan melanjutkan tentang kematian yang jenis berikutnya, yaitu kematian jasmani. Yes, ini baru kita bicara soal masalah jasmani, yaitu putusnya atau terpisahnya nyawa atau roh manusia dari tubuh jasmaninya. Nah, ini adalah kematian jasmani. Pengkhotbah 3 ayat 2 mengatakan begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Oke. Jadi pengkhotbah memberikan kepada kita, ada waktunya manusia itu memang lahir secara fisik, tapi juga ada waktunya manusia itu akan mati atau meninggal. Artinya, semua manusia di dunia ini akan mengalami namanya kematian jasmani. Kemudian, dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, di sini orang yang mati itu rohnya kembali kepada Allah. Nah, ini artinya apa? Kematian jasmani itu adalah tubuh dan roh terpisah. Tubuh akan kembali menjadi tanah dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, ini jangan diartikan bahwa akan kembali ke surga, tidak. Kembali kepada roh yang mengaruniakan, Allah yang mengaruniakan, artinya ya kembali ke Tuhan. Dan nanti pas di tangan Tuhan itu mau ditaruh di neraka atau surga itu tergantung iman dari manusia itu sendiri atau penghakiman yang sudah dilakukan oleh Allah. Jadi ini nggak bicara soal
matinya surga neraka tidak, tapi yang jelas orang yang sudah mati, tubuhnya akan ditinggal di dunia, rohnya akan terpisah dan rohnya akan diambil kembali kemana? Kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Roh orang mati kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, nanti kalau bicara tentang bagaimana nasib orang mati, nanti kita akan bicarakan di sesi-sesi yang lain ya, karena ini kita akan bahas tentang masalah hal roh orang mati itu sendiri. Nah, kematian jasmani. Ketika Adam berdosa, manusia perlahan-lahan menuju kematian jasmaninya. Ya, kenapa kok begitu? Ini dilihat dari umur ya. Zaman Adam itu usia manusia mati itu luar biasa lama Bapak Ibu ya. Jemaat Tuhan ya, 900 tahun, 700 tahun, lama sekali ya. Saya nggak tahu tuh umur segitu tuh ngapain aja gitu ya. Tapi zaman Adam usia 900-an tuh merupakan meninggalnya sangat lama sekali ya gitu ya. Kalau zaman dulu wajar umur segitu mah dibilang panjang umur sebagainya. Kalau zaman sekarang orang meninggal umur 80 biasa, umur 100 luar biasa ya. Tapi coba bayangkan jemaat Tuhan, kalau seandainya ada orang yang zamannya Adam meninggal di umur 100, kira-kira mereka semua ngomongnya apa? Kira-kira orang ini dosa apa ya? Kok matinya cepat banget umur 100 gitu ya. Tapi kita di zaman sekarang ini pasti mengatakan, umurnya panjangnya hebat, diberkati Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau di zamannya Adam itu, manusia masih bisa ketahuan umur 900-an masih hidup dan meninggal kebanyakan di usia segitu, 800, 700 seperti itu. Nah, zaman sekarang berapa usianya orang meninggal? Nggak jelas. Nggak tentu. Ya, nggak tentu. Baru lahir sudah banyak yang meninggal. TK juga banyak yang meninggal, SMP, SDB, SMP, SMA, atau mungkin umur 11, 12, 13, 14. Nggak jelas. Artinya apa? Sekarang ini sudah memasuki masa di mana setiap waktu orang bisa meninggal. Setiap waktu orang bisa mati. Ya, nggak seperti zaman Adam dulu yang umurnya masih bisa panjang. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa. Artinya kematian fisik itu merupakan bagian yang tidak bisa terelakkan, tidak bisa dihindari oleh setiap umat manusia. Kematian fisik adalah fase kehidupan yang harus ditanggung semua manusia. Ingat kata pengkhotbah tadi, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya semua sudah diwaktu oleh Tuhan. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa semua manusia akan mengalami kematian jasmani, kematian fisik, yaitu terpisahnya antara tubuh kita dengan roh dan jiwa kita. Nah, kemudian yang ketiga, jenis ketiga adalah kematian kekal. Nah, ini kematian kekal adalah kematian yang sangat mengerikan menurut kitab suci. Ya, jika tidak ada solusi untuk masalah dosa, maka kematian ini akan menyusul, yaitu kematian kekal. Kematian itu manusia itu kan ditetapkan itu untuk mati satu kali aja. Ya, mati fisik maksudnya, gitu ya. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Satu kali tok manusia mati dan kemudian akan dihakimi. Itu kematian jasmani maksudnya. Tetapi ternyata setelah dihakimi itu ada kematian yang kedua. Ya. Mati satu kali adalah pisahnya nyawa dari tubuh. Tapi Alkitab juga membahas kematian yang kedua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api atau neraka. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Wow. Itu artinya kalau kematian yang pertama itu kan terpisahnya hubungan antara Tuhan dan manusia, kemudian berimbas kepada terpisahnya tubuh roh manusia dengan tubuh dan rohnya manusia.
Kemudian yang ketiga ini kematian kekal itu adalah boleh dibilang mungkin pembinasaan, atau kematian itu adalah dibilang binasa. Terpisahnya dengan Tuhan selama-lamanya dan roh mengalami kebinasaan atau kelenyapan. Ini saya nggak bisa membayangkan seperti apa, karena memang Alkitab tidak memberikan bayangan seperti apa, tapi Alkitab hanya menggunakan satu kata tentang kematian kedua ini, yaitu binasa. Karena ini persis sama seperti dikatakan oleh Yohanes 3:16 yang kita baca hari ini. Karena begitulah silakan dunia ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi kalau nggak percaya binasa, ya. Dan kebinasaan ini terjadi di mana? Terjadi di neraka. Ya, neraka ini benar-benar ada. Jemaat Tuhan, kalau kita lihat di YouTube itu ada seorang pendeta atau mungkin beberapa aliran yang meragukan keberadaan neraka. Di Alkitab saja itu Tuhan Yesus banyak ngomong soal neraka. Alam maut itu kan mewakili itu sebenarnya. Tetapi entah kenapa orang bisa gak percaya tentang neraka. Ada yang bilang neraka itu hanya konsep bayang-bayang manusia. Neraka itu hanya untuk nakut-nakuti manusia dan sebagainya, itu hanya ilustrasi atau khayalan. Bagaimana mungkin itu khayalan? Bagaimana mungkin Alkitab mengatakan tentang hal itu dengan jelas tentang kematian kedua atau lautan api itu dibilang dengan neraka. Nah jemaat Tuhan, neraka itu betul-betul ada dan kita jangan meragukan. Bahkan ada orang yang meragukan neraka gara-gara apa? Gara-gara neraka gak kelihatan. Mana neraka? Neraka gak ada, gak kelihatan. Jadi ngapain takut neraka? Nah itu kan gini, berarti menurut dia apa yang gak kelihatan itu artinya gak benar, gak ada maksudnya. Karena neraka gak kelihatan, maka neraka gak ada. Nah sekarang coba kita uji ada pernyataan dia di dalam dunia saat ini, ya kan? Listrik, siapa yang bisa lihat listrik? Nggak ada yang bisa lihat kan? Bagaimana bentuk listrik? Kalau menyala itu bukan bentuk listrik, itu adalah efek listrik. Listrik mah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Tapi pertanyaannya adalah, listrik memang tidak kelihatan dan nggak tahu bentuknya. Tapi apakah kita berani mengatakan listrik tidak ada? Kalau sampai ada orang yang mengatakan karena listrik tidak kelihatan dan tidak ada bentuknya, maka itu artinya listrik itu tidak ada. Kalau ketemu orang kayak gitu, Bapak Ibu colokkan tangannya ke steker yang aktif supaya dia bisa merasakan getar-getar cinta. Maksud saya getar-getar listrik, supaya dia tahu sekalipun listrik nggak kelihatan bentuknya, tetapi dia nyata ada. Artinya apa? Tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada, bukan. Neraka memang nggak kelihatan, tapi jangan salah, neraka itu ada. Bahkan Yesus sendiri pun banyak berbicara soal neraka di Alkitab itu sendiri. Jadi jemaat Tuhan, neraka itu betul-betul ada. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berbuat dosa, karena kita sudah mempunyai benih dosa, maka itu akan menjadikan kita mengalami kematian rohani. Dan kematian rohani adalah terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sering berbuat dosa, maka semakin lama semakin tumpul hubungan kita dengan Tuhan, dan semakin lama relasi dengan Tuhan terputus, seperti kipas angin yang lepas dari stop kontak. Dan sekalipun nampaknya masih berputar, tapi sejatinya itu membawa kepada kematian secara fisiknya. Dan kalau kematian rohani ini tidak diperbaiki dengan benar, maka manusia pasti akan menghadapi yang namanya kematian kedua, yaitu kematian jasmani. Dan ini dialami oleh semua orang, terputusnya hubungan antara tubuh fisik kita dengan nyawa kita. Nah, ketika orang mati, ingat kata Alkitab, manusia ditetapkan mati satu kali saja, kemudian dihakimi. Nah, ketika kematian jasmani ini mengalami kematian, maka berikutnya dia akan mengalami yang namanya kematian kekal atau di neraka. Ya, inilah nasibnya manusia
Ketika semua orang berdosa harus mengambil hukuman Allah, semua menuju kepada neraka yang tidak bisa dihindari. Tapi Tuhan mengasihi umatnya. Nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana Allah menghindarkan manusia dari kematian kekal ini sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dalam seri kedua ini adalah kematian adalah efek dari dosa. Sebagaimana tertulis dalam firman-Nya, upah dosa adalah maut atau kematian. Artinya ketika manusia berdosa, yang harus Allah kerjakan adalah menghukum manusia, dan hukumannya adalah maut. Hukuman yang Allah berikan ini tidak bisa dihindari oleh manusia. Sebaik apapun dia, sesaleh apapun dia, serajin apapun dia, dosa-dosa yang telah dia perbuat itu membuat dia tidak bisa lolos, atau kebaikannya, kehebatannya, kerajinannya dalam hal agama tidak bisa membuat dia lolos dari hukuman yang harus Allah kerjakan dalam setiap hidup umat manusia. Kalau sudah seperti ini, apakah Bapak Ibu masih merasa aman hidupnya? Ketika kita memahami kondisi seperti ini, berarti hidup manusia itu sudah atau benar-benar dalam bahaya, sehingga kondisi inilah yang menjadikan manusia harus diselamatkan. Ingat, minggu lalu saya berkata bahwa tindakan penyelamatan Allah itu terjadi karena ada kondisi bahaya yang sedang dialami manusia. Apa itu? Dikuasai dosa, dan apa itu lagi? Sedang menuju penghukuman Allah yang sifatnya kekal. Ini kondisi yang sangat membahayakan. Dan kita akan belajar lagi minggu depan untuk sesi ketiga, seberapa bahaya lagi, yang lebih bahaya lagi, yang nanti kita akan lihat di kondisi manusia. Selain daripada dikuasai dosa, selain daripada akan menuju penghukuman, ada lagi bagian lain yang membuat manusia kondisinya semakin berbahaya, sehingga itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kita semua pada hari ini. Biarlah ini memberkati kita semua dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, supaya kita dibangun hari lepas hari, dan ketika menyongsong Natal ini, kita tidak hanya meresapi kedatangannya sebagai bayi yang lahir, tapi meresapi lebih dalam makna kedatangannya. Karena Natal tidak akan berarti tanpa cinta kasih Yesus yang nyata dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merespon firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan dan telah kita dalami bersama-sama. Kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, Tuhan kami berlumuran dosa.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa dan nanti kita akan akhiri bersama-sama dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami pemahaman tentang betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya kepedulian Tuhan kepada kami manusia. Berkatilah firman-Mu ini supaya bisa kami pahami dengan baik dan kami mengerti. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kamu berdoa untuk apa yang menjadi kehidupan kami. Kami umat-Mu Tuhan bersyukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan kami masing-masing, pergumulan dalam rumah tangga kami, keluarga kami, hari lepas ke sehari Tuhan tolong kami senantiasa. Mungkin ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Permasalahan ekonomi Tuhan juga pulihkan, berkati. Hubungan rumah tangga kurang begitu baik Tuhan juga pulihkan, berikan pengampunan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus, biarlah tidak menyurutkan iman kami untuk semakin kenal Tuhan di dalam memaknai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan kedatangan-Mu yang pertama untuk menebus kami dari dosa. Tuhan terima kasih, berkati juga para pelayan-pelayan-Mu di gereja Tuhan, berkati pendeta, para majelis, kemudian para pengurus komisi, konser gereja, tim multimedia, dan para singer. Mampukan mereka untuk boleh melayani Tuhan di masa pandemi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur segala berkat Tuhan yang kami rasakan sampai detik ini, dan biarlah kami boleh meresapi berkat-Mu ini dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Doa syukur kami dalam syafaat ini kami naikkannya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah makan dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup renungan tengah minggu kita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan.
Semoga Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita di pas hari. Oleh karena itu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin.